ولهذا جاء بالحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, terkhusus para santri thulabil ilmi, marhaban biqudumikum fi hadha al-ma'had al-mubarak wa fi hadha al-masjid wa fi hadha al-markaz sunnah fi Pekanbaru. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini adalah kedatangan kita para santri pada hari Ahad kemarin, dan alhamdulillah kita dapat kembali berada di Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Islam di Pekanbaru, bertepatan dengan tanggal 6 April 2026 atau tanggal 17 Syawal 1447 Hijriah. Pada pagi hari ini, ba'da salatil fajar, setelah kita melaksanakan salat subuh, sebagaimana jadwal kajian kita alhamdulillah sudah mulai kita adakan di masjid ini, terkhusus dengan kedatangan para santri dan juga para penuntut ilmu yang mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah taufik hidayah ke dalam kebaikan, di atas sunnah, di atas tauhid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pada pagi hari ini akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab. Sepertinya belum ada persiapan ini, nggak ada yang pegang buku, nggak ada yang pegang untuk menulis, belum ada persiapan semua nampaknya. Ya, kajian kita kajian kitab. Yang kita bahas adalah kitab Syarhus Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala.
Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada awal penjelasan kitab ini, beliau adalah seorang imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti gurunya, yaitu Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan beliau adalah seorang ulama bermazhab Syafi'i, ulama besar yang tentunya adalah merupakan generasi awal dari ulama-ulama Syafi'i, karena beliau langsung berguru dengan Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa seorang murid yang betul-betul belajar dan menyerap ilmu dari gurunya biasanya tidak akan jauh dari ilmu gurunya. Apalagi memang dia ingin belajar sungguh-sungguh. Maka apa yang dikarang oleh Imam Al-Muzani ini menunjukkan pemahaman agama beliau tentang Islam. Tentunya sudah jelas menunjukkan juga pemahaman Imam Asy-Syafi'i. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita terus mengulangi dan memberikan pencerahan kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, mungkin dari siaran live kajian Asil TV yang menyaksikan kajian di Masjid Al-Hijrah ini. Maka kita ingin memberikan pencerahan kepada kaum muslimin, terkhusus di negeri kita ini yang mereka mengaku bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau seorang mujaddid yang disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya kalau kita mengakui beliau adalah seorang ulama besar, seorang al-mujaddid, maka sudah mesti seharusnya kita mengikuti pemahaman mereka, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi kita mengaku bermazhab Syafi'i di negeri kita. Maka alangkah, kalau kita katakan alangkah tidak cocok ketika seorang mengatakan bermazhab Syafi'i di negeri Indonesia atau di beberapa negeri, sementara dia tidak mengambil pemahaman Imam Asy-Syafi'i di dalam akidah. Ini terkhusus di dalam akidah. Ya, kalau madhab dalam masalah fikih ibadah, banyak orang yang insya Allah mudah-mudahan tepat mengikuti Imam Syafi'i di dalam fikih, di dalam perkara ibadah. Tetapi masalahnya yang terjadi di dunia Islam sampai sekarang, terkhusus di negeri kita, banyak orang yang mengaku bermazhab Syafi'i, bahkan pengikut daripada ulama-ulama Syafi'i, tetapi akidahnya tidak akidah Imam Syafi'i. Ya, jauh daripada imam yang mereka agungkan, yang mereka katakan mereka bermazhab dengan imam tersebut. Dan inilah yang sangat disayangkan. Maka kajian seperti ini kita ingin membuka wawasan kaum muslimin, ingin memberikan pencerahan bagaimana atau apa sebenarnya akidah daripada Imam Syafi'i dan murid-murid, terkhusus murid-murid beliau yang terdekat, yang betul-betul menyerap ilmu gurunya. Maka salah satunya adalah Imam Al-Muzani. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa kitab Syarhus Sunnah adalah ingin menjelaskan sunnah Nabi SAW, dimulai dengan sunnah yang terbesar, dimulai dengan sunnah yang paling tinggi, yaitu perkara akidah, perkara tauhid. Karena seseorang tidak akan selamat Islamnya, bahkan mungkin tidak akan diterima amalan ibadahnya, kecuali ketika benar akidahnya, kecuali ketika benar tauhidnya. Maka tentunya semua kita harus memulai apa yang kita pelajari dari perkara Islam adalah akidah, tauhid. Semua perkara di dalam Islam penting, tetapi perkara yang paling terpenting, yang paling al-ahamu, yang paling penting adalah perkara tauhid, perkara akidah. Dan kita telah memasuki
matan dari kumpulan matan yang kedua yang telah kita juga bagikan fotokopinya ya dari penjelasan ini. Kita ulangi sedikit dan kita sambung nanti inti dari bahasan kita pada pagi hari ini. Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan ketika sudah memberikan muqaddimah, penjelasan di awal pertemuan, kemudian beliau melanjutkannya, alhamdulillah ahaqqu man dzukir. Ini telah kita jelaskan. Ya, kita hanya ingin membacakan dan menyambung apa yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Segala puji hanya milik Allah yang satu-satunya zat yang berhak untuk kita ingat. Kita selalu mengingat Allah. Wa aula man syukir, yaitu yang paling utama juga untuk kita selalu bersyukur kepada Allah, karena seluruh kebaikan itu kembali kepada Allah. Bersyukur kepada manusia hukumnya wajib untuk berterima kasih, apalagi kepada Allah yang sumber kebaikan, sumber semua apa yang ada dari manusia, kebaikan yang dia bahkan berikan kepada manusia yang lain itu kembali kepada Allah. Maka tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan syukur yang pertama sebelum kita bersyukur kepada manusia. Wa alaihi usni, dan kita atau saya, kata beliau di dalam kitab ya Imam Al-Muzani ini, beliau mengatakan wa alaihi usni, dan Allah lah yang aku puji. As-sana. Ya, kemudian beliau memberikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk asmaullah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga secara umum nanti kita akan mendapatkan penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sampaikan tadi, bahwa perkara akidah tauhid adalah perkara yang paling penting di dalam urusan agama kita. Maka kita wajib mempelajari akidah. Terkhusus berkaitan dengan ya asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semakin mengenal Allah. Agar kita ketika semakin mengenal Allah, maka kita akan semakin cinta kepada Allah, mahabbatullah, kecintaan kepada Allah akan masuk ke dalam hati kita. Dan kita sangat sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai dan menyayangi Allah, bahkan tidak ada yang menduduki kedudukan pertama dari mencintai kecuali Allah dan Rasulnya yang pertama, maka kita akan mendapatkan manisnya iman. Dan tentunya ketika seseorang mencintai Allah dan menempatkan cinta kepada Allah tempat yang pertama, maka sudah pasti Allah pasti akan mencintainya. Ini namanya apa? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan akan diberikan oleh Allah sesuai dengan jenis amalan seseorang. Ketika seorang mencintai Allah dan benar cintanya dibuktikan dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, pasti Allah akan mencintainya. Ya, secara otomatis pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Kemudian beliau memberikan contoh-contoh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahidus Samad, laisa lahu sahibatun wala walad, jalla 'ala at-tamtsil, wala syabiha lahu wala adil. As-Sami'ul Basir, Al-Alimul Khabir, Al-Mani'ur Rafi', 'alin 'ala 'arsyih wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi. Ini luar biasa. Ya, luar biasa penjelasan Imam Al-Muzani. Beliau ingin menjelaskan sunnah kepada kita sebagaimana seluruh para ulama ahlu sunnah wal jamaah memberikan penjelasan kepada kita bahwa sunnah yang terbesar adalah tauhid, adalah akidah. Dan dari pembagian tauhid yang tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah atau ubudiyah, dan tauhid asma wa sifat, maka pengenalan tentang nama-nama dan sifat Allah merupakan tauhid yang paling tinggi. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau memulai penjelasan di dalam kitab Syarhus Sunnah ini dengan ya nama-nama Allah. Telah kita berikan penjelasan tadi, menunjukkan apa? Menunjukkan inilah akidahnya Imam Al-Muzani. Menunjukkan inilah akidahnya gurunya itu Imam Syafi'i. Dan bagaimana dengan kita wahai kaum muslimin dan muslimat? Ya, terkhusus di negeri kita ini yang mengaku bermazhab Syafi'i, mari kita bersama-sama mengikuti akidah Imam Syafi'i.
Ya, walaupun kita mengatakan kita tidak boleh taklid ta'assub karena semua imam Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah mereka adalah yang wajib kita ikuti. Apalagi semua imam Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka ya sudah pasti mengikuti siapa? Mengikuti generasi yang terbaik dari generasi-generasi umat Islam, yaitu atba'ut tabi'in, tabi'in, kemudian tentunya yang terbaik adalah generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, para tulabul ilmi, hafizakumullah. Perkara yang pertama telah kita sampaikan, al-wahidu, artinya yang Maha Esa, tunggal, ya, tidak berbilang. Dan terkhusus disebutkan apa yang telah kita jelaskan di dalam nama-nama Allah, di dalam rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan di dalam uluhiyah yaitu peribadatan manusia kepada Allah. Allah Maha Esa, Al-Wahidu. Kemudian beliau memberikan penjelasan yang kedua, ini lanjutannya bahasan kita pada pagi hari ini. Setelah Al-Wahidu kemudian As-Samadu. Ya, yang kedua apa? As-Samad. Kalau kita dengar kata-kata As-Samad itu terletak di dalam Al-Qur'an di surat apa? Nah, masih ngantuk juga? As-Samadu di dalam Al-Qur'an di surat apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, itu perkara yang pertama, itu Al-Wahid telah kita jelaskan. Kemudian Allahus Samad. Apa arti As-Samad? Samada yasmudu. Coba kita lihat. Kalau dijelaskan di dalam kamus bahasa Arab, ya, nanti kita lihat di dalam penjelasan ayat. As-Samad di dalam penjelasan beberapa kamus itu ada, tentunya ada makna yang banyak, ya. As-Samad kita mengetahui itu adalah merupakan masdar. Masdar adalah kata dasar. Kalau kita belajar bahasa Arab ada istilah ismul masdar. Dia kelompok isim dan dia adalah kata dasar. Ya, As-Samad jamaknya asmad atau simad, artinya adalah salah satunya tempat yang tinggi. As-Samad juga kalau berkaitan dengan nama Allah minal asma'il husna, yaitu termasuk nama-nama Allah yang maha baik. Dan inilah pembahasan kita. As-Samad juga dikatakan dalam kamus yaitu yang ad-daim, yang kekal abadi. Ya, tadi telah disebutkan Ar-Rafi, walaupun penjelasan secara tersendiri nanti ada penjelasan tentang Ar-Rafi sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Al-Muzani dalam beberapa contoh sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kepada ayat Al-Qur'an, ya, tentunya surat Al-Ikhlas terletak pada nomor surat 112 dari 114 surat, dan dia ada termasuk ayat atau surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi ke Madinah, dan dia terdiri dari 4 ayat. Ya, dan ayat yang kedua adalah As-Samad, Allahus Samad. Allah As-Samad, ya, kalau kita lihat di terjemahan bahasa Indonesia atau terjemahan Al-Qur'annya, ya, artinya adalah Allah tempat meminta. Ya, kalau kita juga menjelaskan sebelumnya adalah As-Samad, Allah tempat bergantung. Allah tempat meminta segala sesuatu atau tempat bergantung segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Makhluk. Karena selain Allah adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, yang menciptakan.
Maka yang diciptakan oleh Allah adalah makhluk, dan semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat meminta semua makhluknya, tempat bergantung semua makhluknya. Itulah dikatakan As-Samad. Kemudian sebagaimana kita mengambil syarah penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala, beliau menjelaskan di dalam syarah kitab Imam Al-Muzani ini, beliau mengatakan As-Samadu hadzal ismu min asma'illahi subhanahu wa ta'ala al-husna allati tatadammanu sifatin adidatan. As-Samad adalah merupakan salah satu dari nama-nama Allah. Sebelumnya telah disebutkan dalam hadis Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Dan ini tidak menunjukkan batasan. Banyak sekali nama-nama Allah, bahkan yang tidak kita ketahui dan hanya Allah yang dia mengetahui tentang dirinya, itu lebih banyak lagi nama-nama Allah yang maha baik. Adapun yang di dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah menjelaskan sebahagian namanya saja. Di dalam hadis dikatakan 99 nama, dan ini termasuk salah satu dari nama Allah As-Samadu. Yang di dalam As-Samad ini, As-Samadu ini mengandung banyak sifat-sifat Allah. Ya, kaidah yang selalu kita dengarkan disebutkan oleh para ulama akidah, terkhusus tentang tauhid asma wa sifat, ya, bahwa semua nama Allah pasti ada sifat di dalamnya. Ini kaidah baku yang perlu kita pahami di dalam memahami nama Allah. Setiap nama Allah pasti di dalamnya ada apa? Ada sifat Allah. Tetapi tidak sebaliknya. Di dalam sifat Allah tidak mesti ada nama Allah. Ini kita harus pahami. Ya. Pada setiap sifat Allah tidak mesti ada nama Allah di situ, tetapi setiap nama Allah pasti ada di dalamnya apa? Sifat Allah. Dan di dalam nama Allah As-Samad banyak sekali terkandung sifat-sifat Allah. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan fa innahu yadullu ala kamalillahi azza wa jalla wa 'azamatihi wa ghinahu an khalqihi. As-Samad ini menunjukkan dari sifat Allah, dari nama-nama Allah ini, ya, As-Samad menunjukkan kesempurnaan Allah. Apalagi telah kita terjemahkan tadi, apa artinya? Ya, semua makhluk bergantung kepada Allah. Semua makhluk meminta kepada Allah, menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk tidak ada yang sempurna, tetapi Allah maha sempurna. Maka oleh sebab itu kita wajib meminta kepada yang maha sempurna. Makanya hukumnya adalah dosa yang terbesar, dosa syirik. Lawan dari tauhid adalah syirik. Ketika seseorang menggantungkan dirinya kepada selain Allah, ketika seseorang meminta kepada selain Allah. Kenapa dosanya paling besar? Karena dia telah secara tidak langsung tidak mengakui kesempurnaan Allah. Karena Allah As-Samad. Ketika seseorang membaca di dalam surat Al-Ikhlas dan dia paham makna yang terkandung di dalamnya, maka pasti dia bertauhid. Pasti dia mengesahkan Allah, pasti dia bergantung kepada Allah, pasti dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca Allahus Samad, maka masuk ke dalam jiwanya yang sangat dalam. Ya, tidak ada tempat meminta dan tempat bergantung kecuali kepada satu zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menunjukkan keagungan Allah, ya, azamatihi. Dan juga As-Samad ini menunjukkan ghinahu an khalqihi, bahwa Allah tidak memerlukan makhluknya. Apa arti ghaniyun?
Salah satu dari nama Allah Maha Kaya. Apa maksudnya? Allah tidak membutuhkan siapapun dari makhluknya. Allah tidak akan bersandar kepada makhluknya. Maka oleh sebab itu nanti kita akan dapat penjelasan ini di akhir dari pembahasan kita ini dari sifat-sifat Allah ini, dari nama-nama dan sifat Allah. Imam Al-Muzani mengatakan alin ala arsy, bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi, berada di atas, yang paling tinggi di atas arasnya. Apakah menunjukkan ketika Allah bersemayam di atas aras Allah membutuhkan aras? Tidak. Ini pemahaman yang salah sebagian orang, bahkan orang yang mengatakan mereka berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi enggak benar akidahnya. Ketika dikatakan Allah bersemayam di atas aras, mereka tolak karena mereka berpikir bahwa kalau Allah berada di atas aras seperti makhluk bergantung kepada aras. Allah tidak bergantung kepada siapapun dari makhluknya. Bahkan kita pernah menyampaikan dan dijelaskan juga oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa sebelum Allah menciptakan makhluknya, Allah berdiri sendiri. Allah qayyum. Allah tidak perlu kepada makhluknya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, bukan Allah bergantung kepada makhluk. Beda dengan manusia menciptakan sesuatu. Contoh, kita misalnya punya keahlian, Masya Allah, ya. Taruhlah misalnya antum bisa merakit motor, bisa jadi motor, bisa jadi mobil, ya. Atau misalnya kita mendapatkan adanya penemuan pertama pesawat terbang. Telah diciptakan pesawat terbang, mobil, motor, atau yang lainnya, bahkan kapal laut. Kita bergantung tidak kepada yang kita ciptakan? Iya. Kita menggunakan yang kita ciptakan tersebut atau kita buat tersebut, kita bergantung untuk mengambil manfaat. Antum bisa menciptakan motor, ya Masya Allah, dikatakan bahwa ada salah satu sekolah di Jawa, ya, itu berhasil menciptakan atau membuat motor listrik, mobil listrik. Itu katanya sebelum katanya ditemukan di negara yang lain. Kalau sudah ditemukan mobil yang dia tidak perlu minyak lagi, yang dicas, ya, dan dia memiliki arus listrik, ketika sudah diciptakan atau sudah dibuat, gimana? Dibiarkan begitu saja? Oh, saya nggak perlu. Tidak, kita membutuhkan yang kita ciptakan. Bahkan kita mengambil manfaat yang kita buat tersebut. Ini makhluk dengan makhluk. Dan ini tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ketika menciptakan makhluknya, Allah tidak bergantung kepada makhluk. Ini harus kita pahami. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, ingat bahwa Allah tidak bergantung kepada makhluk. Itulah salah satu makna apa tadi? As-Samad. Pahami ini dengan baik. Ini perkara yang sangat penting di dalam akidah. Ini termasuk nama-nama Allah yang maha baik dan maha sempurna. Ya, wa ghinahu an khalqihi. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada satupun dari makhluknya. Makanya kita ketika membaca ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak perlu diberi makan. Bahkan Allah yut'im wa la yut'am. Allah lah yang memberikan makan makhluknya karena makhluk perlu makan. Tetapi Allah sebagai pencipta tidak memerlukan makan. Kenapa? Makan itu adalah makhluk. Dan telah kita sebutkan tadi bahwa Allah SWT tidak membutuhkan makhluknya. Jangan kita merasa heran. Masa Allah SWT tidak perlu makan? Antum gak perlu pusing. Malaikat saja gak ada makan dan minum, tapi hidup. Nggak ada makanannya, minumnya nggak ada, umurnya panjang, hidup. Karena apa? Allah yang menciptakan, Allah maha kuasa. Tapi kebanyakan makhluk memerlukan makan dan minum, diantaranya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, jin, ya, dari golongan jin. Tapi malaikat tidak. Apalagi yang menciptakannya Allah Subhanahu Wa Taala
dia tidak memerlukan satupun dari makhluknya. Maka istilah dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Islam yang benar, bahwa tidak perlu ada persembahan makanan sesajian kepada Tuhan, nggak perlu. Ini akidah kita. Kalau akidah orang di luar Islam, ya mereka akan mempersembahkan makanan, mempersembahkan sesajian-sesajian kepada apa? Tuhan mereka. Apalagi Tuhannya banyak, ya. Nanti kalau misalnya gagal panen, udah, ya. Ada banjir, ada musibah besar, ya sudah pergi kita bersama-sama. Kita buatlah makanan, buah-buahan, kita rangkai, kita berikan tempat, kita bawa bersama-sama keliling kota, kita persembahkan ke makhluk juga, ke setan, jin. Supaya apa katanya? Supaya tidak gagal panen lagi, supaya tidak ada musibah lagi. Pergilah dihanyutkan ke lautan. Pergilah diletakkan di gunung-gunung, ya, di hutan-hutan, di tempat misalnya dilihat terdapat di satu tempat itu, di negeri itu, kayu yang tertua mungkin umurnya sudah ratusan tahun, kemudian dia paling besar. Ini kesempatan sesajian. Kita namanya memberikan sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan tidak ada yang dia memerlukan makhluk. Maka inilah kesyirikan. Ya, banyaknya kaum muslimin bahkan melakukan kesyirikan yang mereka telah memberikan sesajian-sesajian kepada makhluk, kepada jin, kepada syaitan. Sementara kita mengetahui bahwa setan itu adalah musuh kita yang paling nyata. Ya, sementara kita mengetahui bahwa iblis laknatullah alaih telah mengeluarkan nenek moyang kita pertama sekali dari surga, Nabi Adam dan istrinya, dan jatuh ke dunia. Sekarang aneh, sudah kita berada di dunia, kita tidak berada di dalam surga, malahan setan iblis yang kita ikuti. Jalan-jalan mereka yang kita ikuti, namanya kita bodoh. Ya, apalagi keinginan iblis dan setan itu dosa yang paling besar supaya dilakukan oleh manusia, apa? Syirik. Nah, itulah kita lihat kenyataannya. Terpuruk kita di dalam masalah yang telah kita sebutkan tadi, berbagai macam bala, musibah, ya, dan hal-hal yang menimpa kita, baik pribadi kita, keluarga kita, atau orang kampung kita, atau negeri kita, bukannya kembali kepada Allah As-Samad, bahkan bergantung kepada selain Allah. Inilah bentuk dosa yang paling besar. Ini kita katakan sudah jatuh tertimpa tangga, ya, nanti lagi jatuh batu dari atas menimpa dia. Sudah kita dapat musibah, kita mengadu ke siapa? Ke makhluk. Ini namanya kita berada di dalam musibah, di atas musibah. Seharusnya seseorang itu ketika dia ditimpa musibah, dan musibah kita tahu dari Allah, dan tentunya ada penyebab-penyebabnya, tentunya kita harus kembali kepada Allah yang hanya dia yang bisa mengangkat musibah tersebut. Tidak ada yang bisa mengangkat musibah. Ya, telah kita jelaskan sebelumnya di Sumatera ini, di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat. Ini kan sudah merupakan contoh bagi kita, pelajaran yang Allah berikan, teguran banyak kepada kaum muslimin atau kepada manusia, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka salat, agar mereka tidak menyekutukan Allah, agar mereka mengikuti nabinya di dalam beribadah, tetapi semuanya kita langgar, agar meninggalkan dosa-dosa besar, tetapi semuanya dilanggar. Turunlah musibah. Berarti musibah itu Allah yang menurunkannya. Berarti siapa yang bisa mengangkatnya? Hanya Allah. Maka tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Tidak boleh kita memberikan sesajian kepada makhluk, syirik besar. Ya, inilah yang perlu harus dipahami oleh setiap kita, wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Kemudian lanjutannya kata beliau, wa anna jami'al makhluqat tasmudu ilaihi fi hajatihi, dan sesungguhnya semua makhluk, telah kita sebutkan tadi, kalau dikatakan semua makhluk berarti selain Allah, dari malaikatnya, dari golongan jinnya, dari golongan manusianya, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir hidup di hari kiamat, dari tumbuh-tumbuhannya, dari binatang dengan berbagai macam jenisnya, di darat, di lautan, di udara, di langit,
Bahkan kita banyak mungkin kita tidak mengetahui makhluk Allah yang lain selain malaikat di langit. Semuanya tasmudu ilaihi fi hajatiha, membutuhkan Allah, meminta kepada Allah dalam semua kebutuhannya. Ya, dalam apa? Dalam semua kebutuhannya. Wa tafza'u ilaihi fi raghabatiha, dan betul-betul ya menginginkan ya bergantung kepada Allah di dalam semua keinginannya. Kaum muslimin dan muslimat, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini awal perdana kajian kita dengan kedatangan para santri, dan ini awal kajian kita pada pagi subuh pada pekan ganjil. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan cukup untuk materi pada pagi hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang masih melanjutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bahas, yaitu As-Samad. Demikianlah dan dapat Ustaz sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit banyaknya tentu menambah pemahaman kita tentang akidah yang benar, tauhid, terkhusus tauhid asma wa sifat. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim